Oke, semoga kali ini lancar ya. Hai Rifda. Duh, parah banget technical issue-nya. Sumpah. Oke, Pak Yulis. Coba ya. Nah, Pak Yudis. Halo, Mbak Mohon Nabila, gimana? maaf sebesar-besarnya, ini benar-benar. Oke, no worries. Iya. Oh. Jadi, thank you so much for waiting. Pertama, aku mau recap untuk tadi sebelum ada technical issue. So, Pak Yudhistira Nugraha adalah the director of the director of Regional Public Service Agency di Jakarta Smart City, atau juga bisa disebut dengan Direktur Badan Layanan Daerah di Jakarta Smart City. Nah, terakhir itu kita bahas tentang pengalaman Pak Yudis di University of Oxford, di mana terakhir pertanyaan aku nanyain pengalamannya gimana, dan which do you prefer? Are you more interested in like designing innovation design, atau satunya lagi itu research-nya gitu. Jadi gimana? Ya, makasih Mbak Nabila. Jadi tadi kan saya cerita bagaimana sih experience saya, pengalaman saya ngambil S3 di Oxford. Jadi kalau kita ngambil PhD di UK pada umumnya adalah kita menjadi independent researcher. Jadi sebenarnya menjadi seorang doktoral atau PhD itu adalah menjadi seorang independent researcher atau peneliti mandiri. Jadi mungkin ini mungkin sedikit berbeda kalau di Indonesia ya, mengejar doktor itu mungkin karena ingin mengejar jabatan, tidak. Kalau jabatan PhD itu adalah independent researcher, jadi kita waktu kuliah waktu ambil di tahun pertama, exercise yang perlu kita pahami adalah melakukan problem statement. Problem statement ini tadi istilahnya kalau kita di dalam dunia dunia ini ya, dunia desain atau sekarang smart city adalah memiliki kemampuan yang kita sebut dengan computational thinking. Jadi computational thinking. Jadi kalau kita bicara UI UX itu kan ada design thinking, ini ada computational thinking, nanti pun ada system thinking. Computational thinking ini adalah bagaimana kita bisa mendefine problem statement. Dari problem statement ini kita bisa melihat apakah ada sebuah inovasi atau novelty yang bisa kita hasilkan, sehingga ini akan menjadi bagian dari riset kita gitu. Jadi pertama adalah kita bisa mendefine problem statement, dari problem statement inilah kita bisa melakukan riset selanjutnya. Jadi esensi dari PhD itu adalah bukan harus sesuatu yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi esensi dari doing PhD adalah kita bisa memberikan sebuah novelty untuk contribution to knowledge, jadi lebih kepada ilmu pengetahuan. Seperti itu kurang lebih Mbak Nabila. Di samping itu sebenarnya doing PhD di luar atau dimanapun ya adalah kesempatan untuk bisa membangun komunitas atau berkenal dengan komunitas-komunitas sesuai dengan bidang kita gitu.
Biasanya kita kalau di luar itu ada kesempatan conference. Jadi kalau seorang PhD student itu biasanya dia punya travel funding apabila dia punya riset atau paper yang sudah accepted di salah satu conference, dia punya kesempatan untuk bisa pitching, untuk paparan dan sebagainya. Di situ juga kesempatan dia untuk membangun komunitas atau mengenal komunitas di bidangnya. Dan untuk meyakinkan apakah riset yang dia lakukan itu novelty atau tidak, atau merupakan isu-isu yang menarik di komunitas tersebut. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Nabila. Kalau dari segi kehidupan, mungkin kalau di Oxford itu kan sebuah kota yang kecil, tapi semuanya ada ya, semuanya ada. Mungkin kalau saya bilang itu adalah salah satu kota yang mungkin kota yang indah, menurut saya beautiful, kota yang nyaman untuk belajar, dan itu jadi ada sebuah, kalau saya itu di kita itu ada ruang kerja, jadi di ruang kerja itu ada tempat nyantai, ada tempat coffee shop, bukan coffee shop, coffee maker, kemudian ada kayak pantry room, common room, kemudian ada tempat untuk beristirahat, misalkan tempat tidur lah kurang lebih ya, bukan tempat tidur sih, sofa kalau dibilang untuk nyantai dan seterusnya, untuk istirahat. Jadi benar-benar seperti feel like home lah, maksudnya seperti rumah ya. Seperti rumah, walaupun kantor, tapi seolah-olah seperti rumah gitu. Jadi kita benar-benar nyaman melakukan riset dan seterusnya. Tadi pertanyaan tadi Mbak Nabila antara innovation dan riset. Ya, jadi kalau innovation itu kan tadi saya sebutkan ada 4 kriteria. Apa sih yang disebut dengan innovation? Yang pertama tentu dia harus memiliki uniqueness, keterbaruan dan seterusnya. Kedua, dia harus memiliki kebermanfaatan, khususnya bisa menyelesaikan permasalahan publik. Yang ketiga, ada efektivitas. Jadi kalau kita bicara inovasi itu harus memberikan dampak efektivitas. Mungkin yang dulunya 1 jam, mungkin yang dulunya 1 hari menjadi 1 jam. Jadi this about innovation. Jadi ada nilai efektivitas dari 1 hari menjadi 1 jam. Kemudian yang kriteria berikutnya kalau kita bicara inovasi adalah replikasi atau scalability. Jadi contoh di Jakarta kita melakukan berbagai inovasi dengan harapan tidak hanya Jakarta yang tumbuh, tapi juga bisa memberikan dampak baik kepada daerah-daerah lain. Jadi apa yang kita lakukan inovasi yang ada di Jakarta ini juga bisa dilakukan, direplikasi di konteks-konteks atau daerah-daerah lain. Seperti itu. Jadi itu konteks di inovasi. Konteks riset adalah berbeda. Riset ini kan ada disebut dengan academic research, kemudian business research dan sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya pernah cita-cita ingin ambil postdoc setelah selesai S3, tapi karena saya PNS, saya harus pulang. Jadi cita-cita postdoc itu tidak mungkin kalau di luar karena kita PNS harus pulang dulu. Tapi alhamdulillah kesempatan bekerja di JST ini adalah sebuah lab ya. Lab itu kan tempat eksperimen, tempat kampus atau tempat pembelajaran. Jadi I'm doing my postdoc at Jakarta Smart City. Literally I'm doing a postdoc at Jakarta Smart City. Gitu Mbak Nabila. Jadi di sini juga kami ingin menjadikan JSC ini sebagai sebuah lab, sebuah kampus. Artinya tidak hanya sekedar sebuah organisasi, tidak hanya sekedar badan layanan daerah, tapi adalah sebuah tempat kampus. Artinya orang-orang yang bekerja di JSC ini setidaknya dia harus memiliki skill yang nambah sejak dia bergabung di JSC. Dan dia bisa melakukan career path atau roadmap terhadap perjalanan dia. Misalkan pertama dia misalkan masuk sebagai fresh graduate, sebagai content writer, mungkin kita selalu arahkan tujuan kamu berapa lama kamu kerja di sini, kontribusi apa yang kamu berikan. Misalkan dari awal misalkan sebagai content writer, dia akan bisa ke depan menjadi seorang content strategis dan seterusnya. Misalkan dari orang yang awal dari konten UI UX, dia bisa menjadi UI senior atau spesialis dan seterusnya. Intinya di sini juga tempat pembelajar, jadi tidak hanya sekedar sebuah perusahaan yang profit oriented, tapi juga kita ingin menjadikan Jakarta Smart City ini adalah bagian dari talent nasional. Jadi kita ingin berkontribusi untuk menjadikan atau mengakselerasi transformasi digital.
Jadi kalau bicara transformasi digital, it's not only about technology, tapi it's about the way of thinking, itu juga termasuk people, process. Jadi tidak hanya bicara teknologi, tapi sebenarnya bicara transformasi digital yang saat ini yang sedang kita jalani adalah it's about system, it's about process, it's about people. Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana mengembangkan people, bagaimana kami bisa mengembangkan skill-skill baru. Salah satunya kami membuka namanya data science training. Artinya skill data science menjadi seorang data scientist ini adalah sebuah skill-skill baru yang sangat dibutuhkan di era transformasi digital. Kami menjadikan itu, menjadikan JSC tempat orang untuk belajar. Kami menginvite atau mengundang anak-anak yang final year atau yang sudah lulus dari sekolah S1 ya, untuk bisa gabung di internship di Jakarta Smart City. Karena kami sebagai tadi yang saya sampaikan sebuah kampus, kami memiliki 3 skema untuk bergabung, untuk menjadi bagian dari Jakarta Smart City. Yang pertama, internship, artinya orang-orang yang tertarik untuk belajar, misalkan yang anak-anak final year atau yang sudah lulus, itu bisa bergabung di JC sebagai internship. Kemudian apabila mereka tertarik, mereka bisa on board, artinya menjadi bagian, menjadi karyawan, menjadi ahli, tenaga ahli di Jakarta Smart City, on board. Apabila tadi JSC ini adalah sebuah kampus, artinya bukan sebuah terminal, bukan sebuah tempat pemberhentian selamanya, jadi sebuah tempat transit untuk bisa maju ke either mereka internal promotion, artinya dapat posisi lebih tinggi, atau external promotion, artinya mereka dapat offering karena sudah punya personal branding yang kuat. Kita berharap lulusan-lulusan orang-orang JC juga bisa berkontribusi untuk di perusahaan-perusahaan atau di perusahaan konsultan atau di pemerintah lain dalam skala yang lebih besar. Karena berharap kita menjadi JC menjadi bagian dari akselerasi digital. Jadi kita berharap anak-anak JC juga yang mungkin sudah matang, misalkan yang tadi 3 tahun, 4 tahun mungkin ada offering di luar juga is welcome gitu. Misalkan mereka menjadi seorang spesialis di Google atau apapun. Inilah yang kita sebut dengan alumni. Jadi ada internship, onboard sama alumni. Jadi ini skema yang kami buat di Jakarta Smart City. Jadi Jakarta Smart City itu tidak hanya sekedar kantor, tapi ada sebuah lab, sebuah kampus untuk pembelajaran ke depannya. Seperti itu, Mbak Nabila. Berarti awal terbentuknya Jakarta Smart City itu kayak gimana, Pak Yudis? Ya, kalau dibilang awal terbentuknya Jakarta Smart City ini kalau secara regulasi ada pergubnya tahun 2014 di akhir Desember, tapi resminya ada common center, ada lounge ini mungkin sekitar tahun 2015. Jadi awal Jakarta Smart City dibentuk adalah pertama untuk menjadikan jembatan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk aduannya kepada pemerintah. Ya, seperti itu. Dulu mungkin Jakarta Smart City sangat identik sekali dengan Clue misalkan. Clue digunakan, Clue adalah sebuah aplikasi yang dibangun startup yang digunakan Jakarta Smart City sebagai kanal pengaduan. Tapi beriringan dengan waktu bahwa bicara Smart City is not about technology, it's not about kita memiliki common center, karena banyak sekali ini mungkin juga tadi seperti kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan Jakarta selalu akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Memang waktu pendekatan awal bicara Smart City secara artifisial, kelihatan punya common center, kelihatan memiliki common room atau apapun lah intinya yang kelihatan lebih fancy. Tapi sebenarnya esensi dari Smart City itu sendiri tidak hanya bicara teknologi, tapi bagaimana membangun sebuah ekosistem. Jadi kalau kita bicara ekosistem, ini inline dengan konsep yang dikembangkan oleh Pak Gubernur kami, Pak Anies, yaitu dengan konsep Smart City 4.0. Jadi Smart City ini bertumbuh dari 2015 yang sangat teknologi driven, ini berkembang terus. Kami usahakan untuk berkembang untuk lebih kepada bagaimana menjadikan masyarakat ini sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator. Artinya menjadikan pengembangan Smart City tidak hanya fokus kepada teknologi driven, tidak hanya fokus kepada
inovasi-inovasi solusi yang dipropos oleh vendor misalkan, tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan oleh masyarakat. Tadi yang saya sampaikan kembali ke tadi, ada 3 pendekatan yaitu design thinking, system thinking, dan computational thinking. Jadi harapannya Jakarta ingin menjadikan contoh-contoh terbaik buat daerah lain. Karena memang sebelumnya Jakarta sudah memiliki common center dan diikuti oleh banyak-banyak daerah seperti itu. Tapi kita ingin membangun bahwa bicara smart city tidak hanya bicara apakah kita memiliki common center, apakah kita memiliki CCTV, tapi bicara smart city itu harus memiliki 3 value objektif. Yang pertama adalah apakah bisa meningkatkan kualitas hidup, yang kedua apakah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga terkait dengan sustainability. Jadi sustainability lingkungan dan sebagainya. Jadi konsep smart city yang kami bangun di Jakarta pada umumnya adalah ada 3 konsep, yaitu bicara what is smart city, the answer is depend on who you ask, gitu kan. Jadi kalau kita bicara smart city ada dua konsep utama, yaitu innovative city dan yang kedua happiness. Innovative city ini means that kota itu harus tumbuh berjalan sesuai dengan kebutuhan warga. Jadi kota yang inovatif adalah kota yang bisa beradaptasi terus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. Jadi itulah jadi kota smart itu adalah kota yang inovasi, terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan warga. Kemudian yang kedua adalah happiness, artinya pada saat kota itu inovasi tentu akan mengachieve tadi happiness, tadi kebahagiaan warganya. Jadi sebenarnya konsep happiness, innovative city, dan happiness ini inline dengan tagline yang sering disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Gubernur, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Jadi innovative city itu kan identik dengan kota-kota maju, kemudian bahagia warganya is about happiness. Jadi kurang lebih konsep smart city itu seperti itu Mbak Nabila. Kembali ke ekosistem tadi. Dengan konsep masyarakat sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator, ini ada pesan atau message yang ingin kami sampaikan bahwa problem yang ada di Jakarta atau di perkotaan atau dimanapun tidak hanya milik pemerintah, tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga bisa diselesaikan oleh masyarakat. Jadi tidak berpikir bahwa semuanya everything is a government responsibility. Jadi ini merupakan sebuah ekosistem. Namanya kalau Mbak Nabila belajar kimia, ada sebuah ekosistem. Ekosistem ini kan banyak relationnya seperti apa. Jadi kalau bicara apakah masalah sampah itu tanggung jawab pemerintah? Ya, tapi bukan semena-mena tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Seperti contoh, saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Setiap pagi kebetulan ada daerah Serengseng Sawah. Setiap pagi di situ ada kali Serengseng, di mana setiap di daerah KV2 itu ada pembatas untuk menstop sampah-sampah yang datang dari Depok misalkan. Yeah. Setiap hari itu pasti ada sampah, styrofoam dan sebagainya. Artinya di sini bahwa awareness dari masyarakat itu belum terbangun gitu. Jadi masih ada sampah-sampah styrofoam yang dibuang di kali. Seperti itu. Pemerintah tadi dalam hal ini tadi pemerintah DKI menstop sampah-sampah tersebut yang datang dari misalkan daerah arah Depok, Bogor dan seterusnya. Itu menstop sampah-sampah tersebut. Artinya di sini bahwa bicara smart city itu kan harus ada partisipasi masyarakat ya. Jadi smart city is not about technology, tapi it's about the citizen of participation, the power of participation. Kenapa saya sebutkan the power of participation? Karena saya pernah ketemu salah satu profesor dari Cambridge University dan beliau pernah datang ke Indonesia dan saya sempat chit-chat, diskusi singkat terkait dengan smart city dan beliau profesor ini backgroundnya ahli urban design yang disampaikan sangat simpel sekali bahwa smart city itu bukan hanya bicara teknologi, tapi smart city itu adalah bicara partisipasi masyarakat, the power of citizen participation. Jadi itu salah satu yang ingin disampaikan salah satu profesor tersebut bahwa smart city itu harus memiliki sudut-sudut yang lebih humanis atau memiliki humanis itu down to earth ya. Artinya kalau saya tanya kembali what is smart city?
Mungkin kalau Mbak Nabila mungkin sebagai dari service provider, smart city is about smart parking, smart lighting, anything that related Sensory, technology. ya, Kemudian ya. kalau saya tanya smart city kepada city official atau PNS, oh they say something is about a government, digital government, anything that related to and any kind that can make less bureaucracy or something like that. Tapi kalau saya tanya smart city kepada masyarakat, I don't think they care about the notion of smart city. They only care about apakah mereka bisa apa jalan-jalan ke taman dengan mudah, apakah mereka bisa dapat informasi pekerjaan dengan baik, apakah mereka bisa dapat pekerjaan, apakah mereka bisa naik transportasi dengan nyaman, apakah bisa mereka hidup dengan aman dan nyaman dan seperti itu. Jadi masyarakat tidak peduli dengan konsep smart city karena smart city itu adalah sebuah kayak konsep pengembangan kota, bukan sebuah jargon yang istilahnya purely is about teknologi, tapi is about membangun sebuah ekosistem seperti itu. Makanya dengan konsep Smart City 4.0, kami membangun bagaimana menjadikan masyarakat ini sebagai co-creator. Co-creator ini adalah sebagai bersama-sama menyelesaikan permasalahan Jakarta dan pemerintah sebagai kolaborator. Dengan cara apa? Dengan pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kolaborasi. Mungkin kita bicara teknologi ya, teknologi adalah salah satu komponennya untuk bisa mendukung tadi. Karena dengan adanya teknologi, contoh misalkan saya mengirim surat ke Mbak Nabila mungkin dulu pakai surat, mungkin bisa sampai ke rumah Mbak Nabila 1 atau 2 hari. Tapi dengan email dalam hitungan 1 menit bisa sampai. This is about teknologi. Teknologi membantu bisa meningkatkan efektivitas dan bisa tadi meningkatkan efektivitas dari yang 2 hari menjadi 1 menit. Jadi teknologi memang yes, teknologi adalah salah satu fondasi dalam pengembangan smart city. Tapi tidak hanya bicara teknologi. Jadi teknologi ini bukan salah satu komponen utama untuk membangun ekosistem smart city. Tapi teknologi ini hanya salah satu komponen saja. Kemudian kita bicara inovasi. Inovasi juga tidak hanya berhubungan dengan teknologi. Inovasi ini dalam mengembangkan smart city, inovasi kelembagaan. Ini sangat penting. Karena kalau kita lihat contoh di Jakarta Smart City sejak 2020, kami di Pemprov DKI Jakarta merubah status Jakarta Smart City yang sebelumnya sebagai UP menjadi BLUD. Artinya ada inovasi kelembagaan. Sebagai BLUD, kami memiliki fleksibilitas dalam hal bekerja sama dengan siapapun, kurang lebih. Jadi artinya kami bisa membangun ekosistem. Jadi dengan kami menjadi BLUD, kami bisa bekerja sama dengan berbagai co-creator untuk membangun ekosistem Smart City di Jakarta. Yang kedua, sebagai BLUD, kami juga memiliki fleksibilitas dalam hal penganggaran. Kami bisa menjadikan services kami yang kami deliver kepada masyarakat ini menjadi sebuah revenue yang bisa menjadikan pendapatan sebagai BLUD. Itu inovasi kelembagaan. Inovasi regulasi. Inovasi regulasi ini sangat penting juga, karena kalau kita bicara smart city, tentu kan berhubungan dengan teknologi dan berbagai macam inovasi teknologi ini sangat penting untuk membangun ekosistem. Contoh misalkan, saat ini saya kemarin salah satu narasumber dari salah satu AI Summit yang dilaksanakan oleh BPT, dalam itu kan Artificial Intelligence Summit, di mana akan diterapkan artificial intelligence di beberapa use cases ya. Tentu pertama yang kita lihat adalah perlu adanya case atau use case yang perlu diimplementasikan. Use case apa yang well defined yang bisa menerapkan AI ini secara baik. Kedua adalah bicara tadi pada saat ini sudah terimplementasi, bagaimana ini bisa dilakukan oleh daerah-daerah. Tentu kalau bicara AI kan mindsetnya kan masih is about project nanti dideliver menjadi sebuah misalkan pengadaan dan seterusnya, dan tentu belum tentu daerah ini memiliki anggaran untuk mengadakan tadi pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk membantu pelayan publik. Jadi inovasi regulasi ini juga penting, bagaimana menjadikan atau mendorong tadi pemanfaatan misalkan artificial intelligence ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dalam hal pelayan publik misalkan di dalam sektor government. Inovasi yang berikutnya adalah inovasi financing, pendanaan. Ini penting. Jadi yang ini kami lakukan membangun smart city ini kan tidak hanya tergantung dari APBD saja. Kalau kami di daerah, kami sebut dengan APBD itu anggaran pemerintah daerah ya.
kalau pusat APBN. Jadi harus ada namanya inovasi pendanaan yang kami sebut dengan creative financing, misalkan dengan skema KBBU atau public private partnership. Bagaimana mendeliver sebuah public services dengan skema public private partnership. Tentu ini kan skema-skema baru yang perlu menjadi pembelajaran, dan ini kami sedang lakukan di tahun ini. Kami berharap apa yang kami lakukan ini nanti sebenarnya harapannya ini bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain. Jadi itu yang ingin kami harapkan. Tadi ada teknologi inovasi. Yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah salah satu elemen penting dalam pengembangan ekosistem smart city. Kolaborasi ini artinya bahwa tanpa berkolaborasi kita akan lebih kepada sangat centralized ya, centralized atau terpokok. Oh, ini urusan pemerintah. Padahal kita berpikir bahwa kolaborasi itu bisa membangun sebuah sinergi. Contoh misalkan bahwa tidak harus bahwa ada service-service yang harus jadi kita harus berubah menjadi dari shifting dari government centric menjadi user centric. Artinya bahwa user centric ini kita melihat kebutuhan warga. Instead of karena keinginan pemerintah kita mendeliver service, tapi lebih kepada user centric. Tentu kita perlu kolaborasi. Bagaimana kita berkolaborasi dalam memberi pemerintah dengan co-creatornya dalam mendeliver sebuah public services yang efektif, efisien, dan tentunya terpercaya. Jadi tadi ada teknologi, inovasi, dan kolaborasi. Kalau bicara teknologi, kita melihat banyak sekali teknologi emerging yang ada saat ini seperti cloud computing. Karena kalau kita bicara digital transformation atau apapun, tentu ini bicara data, tentu kita perlu kedepannya resources, data cloud atau pusat data yang bisa menampung berbagai data dengan cloud. Kemudian ada big data, kemudian ada IoT, blockchain, dan terakhir ya artificial intelligence. Sebenarnya kalau kita bicara artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini kan sebenarnya sebuah istilah yang sudah cukup lama gitu ya. Tapi inilah momentum bagaimana artificial intelligence ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Jakarta dan memahami kebutuhan warga. Bisa big data dan AI dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat apa sih permasalahan kota, kurang lebih kalau dibilang permasalahan kota itu ada beberapa use cases seperti misalkan kemacetan, kemudian misalkan terkait dengan layanan kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian di Jakarta terkait dengan parking space, masalah parkir liar, kemudian flooding, masalah banjir, kemudian masalah waste management dan recycling, kemudian terkait dengan polusi udara, kemudian terkait dengan edukasi, kemudian masalah pelayanan publik di kantor kelurahan, kecamatan, dan sebagainya, kemudian terkait dengan public transport, kemudian masalah air, masalah pengangguran, dan daerah-daerah green spaces lainnya. Jadi ini permasalahan use cases yang ada di Jakarta. Bagaimana dengan tadi teknologi, inovasi, dan kolaborasi itu bisa menyelesaikan permasalahan Jakarta dan memahami kebutuhan warga. Sehingga ujungnya yang kita harapkan adalah bagaimana mewujudkan kota yang maju dan masyarakat yang bahagia. Back to the concept of what smart city, innovative city, dan happiness. Jadi esensinya adalah membangun sebuah kota yang inovasi yang identik dengan kota maju dan mewujudkan masyarakat yang bahagia. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nabila. Wow, that is very insightful for me. Sampai Pak Yudis butuh break. But my question is that you mentioned kayak there were these big problems that Jakarta face, kayak macet, pengangguran, waste management, parkir yang kurang, let's say, I would say rapi juga. Are the people in Jakarta actually like happy? In your opinion, are the people in Jakarta are actually happy tinggal di kota ini dengan adanya problem-problem besar tadi itu? Yeah, that's a good question. Jadi kami memiliki namanya framework. Jadi this framework is a solid foundation kami untuk implementing smart city in Jakarta. Jadi dari tadi yang saya jelaskan bagaimana kami membangun sebuah ekosistem, tentu kami memiliki sebuah framework yang kami sebut dengan Smart City 4.0 framework. Framework ini tadi dengan 2M, tadi 2M-nya adalah innovative city dan happiness. Kemudian kami memiliki 3 value objektif,
tiga value objektif ini adalah improving misalkan quality of life, tentu Quality of identik life, dengan ya. bahagia ya. Kemudian economic growth, bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah sustainability. Jadi terkait dengan apakah dengan problem-problem ini, yes, jawabannya apabila problem ini bisa diselesaikan, tentu akan meningkatkan tadi quality of life. Pada saat kita bisa meningkatkan quality of life, tentu akan memiliki dampak happiness. Jadi contoh misalkan dengan kemudahan mencari pekerjaan, kemudahan untuk berinovasi, apa ya, berinvestasi, menjadi orang kemudahan untuk membangun UMKM, tentu ini akan meningkatkan quality of life. Tentu pada saat ada peningkatan quality of life, itu secara tidak langsung akan memiliki dampak kepada economic impact, economic growth. Tentu kalau dibilang bagaimana cara mengukurnya, tentu hal-hal ini kan sifatnya long term ya, long term yang tidak bisa diukur dalam 1-2 hari, tapi harus kita lihat dalam waktu minimal misalkan 3 sampai 5 tahun ke depan gitu. Jadi pada saat kita membangun sebuah ekosistem ini baru bisa terasa akan kelihatan di 3-5 tahun ke depan. Jadi the answer is tadi pada saat kita bisa meningkatkan quality of life, pada saat kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di perkotaan, itu secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan juga kepada masyarakat. Jadi di dalam ini kami memiliki outcome, yaitu pertama ada anak equitable dan inklusif dan positif. Artinya siapapun memiliki peran yang sama dalam menyelesaikan permasalahan Jakarta. Jadi Jakarta ini, Jakarta Smart City dibangun dengan konsep inklusivitas. Artinya dulu mungkin Jakarta Smart City identik dengan clue yang very eksklusif. Sekarang ini city menjadi inklusif. Artinya siapapun memiliki peran yang sama untuk membantu Jakarta ini menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, untuk membantu membangun sebuah ekosistem yang cerdas seperti itu. Jadi membangun ekosistem kota cerdas di Jakarta. Tentunya tadi pada saat ada outcome. Jadi tadi ada 3 value objektif. Mungkin saya lanjutkan. Kita memiliki namanya 4 prinsipal. 4 prinsipal itu mulai dari mobile first, kemudian sistem data driven, kemudian digital experience, dan smart collaboration. Mobile first ini artinya kenapa mobile first? Karena kita lihat bahwa penetrasi mobile device itu tinggi sekali. Tinggi sekali, mungkin berdasarkan statistik dari ABI sekitar 93% atau lebih, hampir semuanya orang memiliki mobile device. Itu di Indonesia, apalagi di Jakarta. Tentu artinya pada saat kita membangun sebuah services atau layanan, tentu kita berpikir bagaimana layanan ini bisa diakses easily dengan mudah oleh masyarakat. Kita memberikan akses, ya, kita membangun sebuah platform yaitu JAKI sebagai Government as a Services. Jadi dengan JAKI sebagai one-stop services, kebutuhan-kebutuhan warga kedepannya bisa didapatkan dengan hanya satu platform. Sama seperti Gojek membangun platform Gojek, kami juga di pemerintah, kami juga membangun service kami, government as a service kami dalam bentuk JAKI sebagai one-stop services, JAKI ini sebagai collaborative ecosystem. Jadi kalau bicara JAKI, tidak hanya layanan pemerintah saja yang tersedia di sini, tapi layanan yang di-create oleh masyarakat juga bisa didapatkan melalui platform JAKI seperti itu. Itu dalam konteks mobile first. Kemudian prinsip yang kedua terkait dengan sistem and data driven. Artinya tadi, sistem and data driven ini kami ingin membangun sebuah ekosistem digital leadership. Artinya all decision making process in Jakarta is based on data. Itu yang pertama. Kemudian kembali lagi dalam konteks tadi, design thinking, system thinking, and computational thinking. Jadi design thinking ini artinya bagaimana kita memahami kebutuhan warga, bagaimana kita understanding the persona dari warga, kemudian system thinking. Jadi digital driven policy ini adalah bagaimana ini menjadi bagian data itu menjadi bagian dari masyarakat, misalkan menjadi safety data. Jadi atau di sektor pemerintah itu mengambil segala kebijakan itu berdasarkan data. Jadi data driven. Jadi nanti kemudian data driven ini bisa diterapkan selanjutnya, misalkan menjadikan kota itu city brain. Artinya kota ini bergerak dengan data. Artinya contoh pada saat saya ingin berangkat dari rumah ke kantor, saya akan diberikan beberapa informasi. Bapak seharusnya lewat sini, nanti transit di sini dan seterusnya. Jadi kita bergerak berdasarkan data. Itu data driven prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, digital experience. Digital experience ini adalah bagian dari akselerasi transformasi digital. Jadi bagaimana
Jakarta Smart City ini bisa menjadikan inisiatif yang dilakukan ini bisa meningkatkan efektivitas. Tadi dengan digital experience, contoh, misalkan pada saat pandemi, kita bisa mengecek ini berapa harga pangan yang ada di berbagai pasar yang ada di Jakarta dengan fitur cek pangan. Kemudian kita bisa melaporkan dengan sangat mudah melalui Jaki, melalui cek lapor, hanya butuh 1 sampai 2 menit saja untuk melaporkan berbagai laporan yang ada di Jakarta. Jadi itu bagian dari digital experience. Dan paling ininya Mbak Nabila, pada saat kita melapor, kita bisa melihat trackingnya, apakah laporan kita sudah selesai atau belum. Jadi ini bagian dari digital experience. Yang keempat tadi smart collaboration. Smart collaboration ini artinya bahwa setiap permasalahan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, juga tapi merupakan bisa diselesaikan dengan kolaborasi, yaitu konsep smart collaboration. Kami ada 3 skema, yaitu playground, kemudian co-develop, sama customer. Jadi playground ini artinya kami biasanya memberikan data-data kepada startup untuk dikelola untuk memberikan services. Kemudian co-develop ini kami memiliki platform yang kami buat sandbox, artinya mempertemukan problem owner dan problem solver untuk memberikan, jadi problem owner-nya ini kalau dalam konteks Jakarta sebagai SKPD, kalau problem solver ini para startup. Jadi dipertemukan bagaimana sih startup ini bisa memahami permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD atau di pemerintahan di DKI, pada khususnya seperti itu. Kemudian customer ini kami melihat bahwa building smart city is a building ecosystem. Kalau ditanya ekosistemnya siapa saja, Gojek, Grab itu adalah ekosistem Mbak Nabila. Jadi ekosistem contoh, pada saat kami di Jakarta, kami ingin meningkatkan peningkatan jumlah kapasitas transportasi yang baik untuk mendukung para penyandang disabilitas. Apakah jawabannya, oke, kita melakukan pengadaan mobil dengan APBD. Itu kan biasa jawabannya seperti itu, kurang lebih. Tapi sebenarnya dengan konsep smart collaboration, kita bisa menggunakan ekosistem, yaitu Grab, Gojek, di mana kita bisa bekerja sama dengan Gojek, Grab, pemanfaatan mitra untuk bisa menjadi transportasi yang nyaman untuk para penyandang disabilitas. Peran pemerintah adalah memberikan tadi insentif, kemudian training dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung pemerintah juga bisa meningkatkan jumlah armada yang disability friendly untuk warga Jakarta, yang tidak harus disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai co-creator, dalam hal ini Gojek, Grab, atau dan sebagainya. Itu kurang lebih. Jadi 4 prinsipal, kemudian 5 co-creator. Artinya 5 co-creator, siapa sih co-creator kita? Mulai dari masyarakat, kemudian mulai dari media, universitas, industri, startup, dan pemerintah lainnya. Dan bicara smart city kan tidak hanya bicara output, tapi bicara outcome. Outcome-nya itu tadi saya sebut equitable, inklusif ya, inklusif dan positif. Artinya harus ada ekosistem yang inklusif, bukan eksklusif. Kemudian tentu bagaimana menjadikan masyarakat itu positif. Kemudian yang kedua, outputnya adalah safety data. Artinya safety data ini ke depan masyarakat atau warga Jakarta melakukan aktivitasnya berdasarkan data. Mungkin kalau kita keluar negeri atau di luar negeri ya Mbak Nabila, mungkin kalau misalkan kira-kira mau traveling, biasanya apa yang selalu Mbak Nabila lakukan? Pasti melakukan cek weather ya. Oh iya, itu Cek cuaca. iya. Nah, tapi kalau di Jakarta kira-kira apa akan melakukan hal yang sama nggak? Kemungkinan enggak kan? Enggak. Iya. Tapi itulah bagaimana ekosistem membentuk kita menjadi safety data. Artinya kita percaya data itu akurat. Jadi masyarakat ke depan adalah safety data. Tidak perlu menjadi seorang data scientist, tapi bisa menjadi seorang yang safety data savvy. Jadi segala aktivitasnya berdasarkan data. Contoh misalkan kita punya fitur untuk melihat apakah Transjakarta sudah sampai di halte tertentu, dengan fitur tersebut kita bisa tahu kapan kita harus berangkat dari kantor ke halte bus. Jadi kadang-kadang kita nggak, oke, saya datang belum. Jadi kita bisa melakukan estimasi kapan kita harus berangkat dari kantor ke halte bus, karena kita tahu bahwa sebentar lagi akan sampai. Itu bicara safety data. Yang paling penting sebenarnya bicara outcome smart city adalah terkait dengan masalah safe, comfortable, artinya aman, nyaman. Dan berikutnya adalah eco-friendly tadi, livable. Jadi bagaimana menjadikan kota ini livable, eco-friendly ke depannya buat anak-anak cucu kita ke depan. Kemudian yang berikutnya tadi harus accountable dan trusted. Pada saat kita berikan layanan,
ini harus sifatnya akuntabel dan trusted. Artinya terpercaya. Contoh pada saat kita warga melaporkan aduan, ini kita buat setransparan mungkin. Artinya pada saat warga menyampaikan aduan kepada pemerintah, warga bisa mengecek apakah aduan tersebut sudah tindak lanjut atau belum, bagaimana mekanisme tindak lanjutnya, dan seterusnya. Nah, dengan Jaki, warga bisa melapor melalui Jak Lapor, dan setiap eskalasi perubahan pada saat melapor, kemudian dieksekusi, itu ada notifikasi. Artinya warga bisa alert, bisa tahu apakah laporan yang sudah sampaikan itu ditindaklanjuti atau belum. Dan yang terakhir bicara smart city adalah bicara ekonomi impact. Pada saat kita bicara smart city, tidak hanya bicara penerapan teknologi, apalah artinya sebuah command center, apalah artinya sebuah CCTV tanpa memberikan sebuah ekonomi impact itu. Jadi yang paling penting adalah smart city harus memiliki ekonomi impact juga seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengukur sebuah penerapan smart city. Jadi kami di Jakarta kami memiliki 7 indikator, mulai dari smart people, smart economy, smart environment, smart mobility, smart governance, smart living, dan smart branding. Jadi 7 indikator ini sebagai payung atau indikator dalam implementasi smart city yang Jakarta. Itulah yang kami tuangkan dalam konsep smart city 4.0 framework seperti itu. Jadi esensinya tadi smart city ini harus memberikan benar-benar dampak kepada masyarakat, dan sebenarnya tadi adalah kekuatan dari smart city itu adalah partisipasi masyarakat, bukan hanya bicara teknologi. Seperti itu Mbak Nabila kurang lebih. Thank you so much for explaining very detailed about smart city. Okay, you pretty much explained the questions that I was going to ask. So, okay, what I learned, basically, smart city is not just about technology. Basically, it's also based from the co-creators that you mentioned and such. However, since the topic is on artificial intelligence, right? So, in Jakarta Smart City, pengaruh artificial intelligence dalam membangun salah satunya dalam membangun smart city itu apa aja ya? From my experience ya, jadi tuh I lived in London for 1.5 year, dan menurut aku tuh itu kota yang bener-bener everything itu praktis banget. Like misalnya mau masuk tol pun juga when you're driving itu basically kayak cuman butuh sensor doang, nanti di auto debit langsung dari kartu kita sendiri, which is much easier compared to here di tol Jakarta, kita stop dulu, tapping, baru lanjut gitu. Contohnya sih dari situ aja. Dan parkingnya, untuk dari segi parkingnya juga itu ketat banget, dimana kayak kita asal parkir itu gampang kena dendanya gitu. Jadi maybe they know dari kayak sensor atau CCTV or whatever they have in the city. Jadi dalam bentuk pengaruh artificial intelligence apa aja yang dapat membangun dalam sebuah kota di Jakarta ini. Ya, thank you Mbak Nabila for the question. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan. Sebenarnya mungkin kalau kita bilang, kalau secara histori, mungkin kalau bicara artificial intelligence ini sudah ada mungkin sejak berapa dekade yang lalu ya, mungkin 1950-an lah ya. Mungkin juga waktu saya kuliah S1 juga saya belajar tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan sebenarnya, tapi belum se-hype, belum se-booming saat ini gitu. Karena memang belum kelihatan use case yang memang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Mungkin kalau simpelnya, mungkin kalau penerapan artificial intelligence, mungkin kalau dulu kayak semacam call center gitu yang ada mesin yang menjawab, itu mungkin salah satu implementasi dari artificial intelligence. Kemudian kalau kita bicara artificial intelligence kan sebenarnya dalam artificial intelligence itu ada yang disebut dengan machine learning. Mungkin itu bagian spesifik dari mesin artificial intelligence. Kemudian ada deep learning. Jadi deep learning ini lebih menarik lagi bagaimana konteksnya neural network, bagaimana kita understanding behavior dari masyarakat. Tapi yang paling penting sebenarnya
artificial intelligence bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang sifatnya tadi kalau kita bicara ada ini, saya mungkin sebelum bicara ada data, informasi, kemudian knowledge dan wisdom. Mungkin dalam konteks ini artificial intelligence bisa menyelesaikan konteks yang mulai dari data dan knowledge, data, informasi dan knowledge. Tapi kalau wisdom itu tidak bisa, mungkin akan sangat sulit orang untuk bisa melakukan programming untuk bisa mereplikasi wisdom. Wisdom itu kan sifatnya adalah rahmat Allah ya atau rahmat Tuhan yang diberikan oleh manusia. Karena setiap manusia itu memiliki uniqueness tersendiri, jadi memiliki wisdom, jadi tidak bisa diselesaikan atau replace oleh artificial intelligence. Lalu kembali terkait dengan implementasi smart city atau implementasi artificial intelligence di konteks smart city. Jadi banyak sekali ya, misalkan kalau kita lihat di China ya, bagaimana pemanfaatan advanced security camera dan surveillance system. Jadi AI ini bisa membantu pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah kriminal ya. Jadi dengan tadi kamera yang ada di berbagai titik, orang bisa terrekonstruksi. Tapi sebenarnya kamera ini, kalau kita bisa kamera ini considered as a IoT ya, IoT. Jadi kalau secara hukum ada data, pada saat data ini harus dibuat dalam bentuk sebuah services. Jadi pada saat orang tercapture, tentu dia harus di mapping kepada database yang ada, apakah memang orang ini sesuai yang kita ingin cari gitu. Jadi memang penerapan artificial intelligence ini dengan tadi advanced security system, jadi kamera saat ini bukan hanya sekedar kamera CCTV, tapi juga ada learning di dalam, di mana advanced security biasanya di-embed sebuah artificial intelligence. Jadi mengetahui apakah orang tersebut memang memiliki riwayat kriminal dan seterusnya. Tentu tidak bicara CCTV, tapi adalah bicara bagaimana data ini bisa memberikan sebuah insight atau decision. Itu kan dari mulai data, informasi dan knowledge gitu kan. Tapi belum wisdom ya, belum ke wisdom. Itu yang pertama. Mungkin penerapan CCTV banyak juga atau penerapan artificial intelligence ya. Contoh yang kita lakukan kolaborasi dengan salah satu startup khususnya pada saat masa pandemi ini. Pada saat masa pandemi ini kita bagaimana bisa melakukan deteksi apakah orang menggunakan masker atau tidak. Dengan artificial intelligence, dengan menggunakan beberapa kamera CCTV, kita bisa mendeteksi apakah penerapan penggunaan masker di area-area publik ini benar-benar diterapkan atau tidak gitu. Jadi mungkin dengan kita bisa mendeteksi apakah orang pakai masker atau tidak seperti itu. Kemudian dengan artificial intelligence kita juga bisa mengukur apakah social distancing measure itu 3M itu benar-benar terimplementasi dengan baik gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat di KRL atau apapun sebenarnya bisa dilihat ternyata di area ini penerapan jaga jarak tidak dilakukan dengan baik. Seperti itu. Jadi kan memberikan sebuah insight kepada pemerintah. Tentu wisdom ini yang kira-kira nextnya apa gitu. Jadi teknologi ini membantu memberikan sebuah insight kepada government sebagai bahan untuk melakukan kebijakan dan intervensi gitu. Jadi pada saat tadi misalkan daerah A, ternyata implementasi jaga jarak di sini tidak bagus karena memang banyak sekali jarak-jarak yang berdekatan. Atau daerah yang lain tidak menggunakan masker dan seterusnya. Dan itu bisa menggunakan tadi artificial intelligence. Selanjutnya terkait dengan misalkan contoh saat ini bagaimana sih tadi salah satu case tadi yang saya sebutkan adalah masalah parkir liar ya atau penataan parkir di perkotaan. Tentu dengan menggunakan artificial intelligence kita bisa melihat daerah-daerah mana sebenarnya yang boleh atau eligible untuk parking. Jadi tanpa harus ada pengawas kita akan bisa melihat bahwa ini daerah-daerah parkir jadi dia bisa parkir sesuai dengan kapasitas parkir tersebut. Ini bisa kita menggunakan artificial intelligence juga. Tadi untuk face detection ini juga bisa dilakukan. Apakah contoh dengan wajah sebenarnya itu banyak sekali sudah teknologinya. Bagaimana dengan face detection kita bisa melihat apakah ini biasanya kalau dilakukan untuk misalkan autentikasi, misalkan masuk kantor gitu kan. Masuk kantor mungkin kalau sering banget kalau kita nonton beberapa film ya. Jadi autentikasinya biasanya melakukan misalkan sidik jari dan wajah.
Jadi itu disebut dengan multifaktor ya, multifaktor authentication. Dia tidak hanya sidik jari, tapi juga dia melihat wajah, karena untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang benar gitu ya. Jadi ingin memastikan orang tersebut benar, itu face detection. Itu juga bisa menggunakan artificial intelligence. Kemudian untuk waste management atau pengolahan sampah. Jadi misalkan contoh kan ada misalkan tempat-tempat sampah yang warna hijau, merah, green, hijau, merah, orange seperti itu. Jadi dengan pemanfaatan AI ini, misalkan pada saat ini sebenarnya bisa menjadikan sebuah edukasi. Ini yang sedang kami lakukan, harapannya misalkan kami membangun sebuah digital park. Digital park itu, di dalam digital park itu ada tempat-tempat sampah yang tadi memanfaatkan artificial intelligence. Jadi ada tadi orange, hijau, sama merah. Iya. Jadi anak-anak pada saat masuk, misalkan dia membuang sampah, misalkan tisu gitu, dia masukin di warna merah, itu nggak akan kebuka gitu. Tapi waktu dia masukin di warna hijau, recycle lah, warna hijau, itu terbuka karena dia itu adalah dia lihat oh ini sampah tisu gitu. Jadi the bin-nya is open gitu pada saatnya. Itu juga bisa digunakan untuk pemanfaatan artificial intelligence. Jadi esensinya sepertinya apa? Memberikan aktivitas ya. Jadi membantu. Jadi nanti tidak ada pemilihan sampah lagi karena sudah dengan adanya teknologi itu sudah dilakukan intervensi di awal seperti itu. Tapi itu simple use cases ya. Simple case-case yang lain juga konteks Jakarta misalkan terkait dengan flood monitoring system. Bagaimana dengan artificial intelligence kita bisa mengukur kecepatan debit air, kemudian ketinggian air dan sebagainya. Itu juga banyak bisa dilakukan dengan pemanfaatan artificial intelligence. Namun tentu pada saat kita bicara pemanfaatan AI ini tentu ada ada challenges-nya juga gitu loh. Yang pertama adalah dari segi infrastruktur dan costing. Jadi pada saat kita bicara AI, kita harus butuh infrastruktur back-end yang cukup kuat. Contoh pada saat kita menerapkan advanced security kamera untuk surveillance system. Ini mungkin adanya saat ini di China. Pada saat kita bicara itu, tentu kita harus butuh infrastruktur yang kuat. Dalam hal ini cloud services yang kuat. Bagaimana kita bisa menganalisa data dari wajah, terus di-capture, terus diberikan insight, oh si Anu seperti ini. Itu kan butuh back-end infrastruktur yang kuat. Di samping juga ini secara investasi juga costly juga ya. Tentu tadi saya sampaikan adalah perlu adanya inovasi pendanaan, creative financing gitu kan. Jadi bagaimana bisa barrier ini bisa di-handle dengan baik. Kemudian bicara artificial intelligence, tentu saya kebetulan juga di bidang security dan privacy, ujung-ujungnya juga ini akan ada loophole-nya, yaitu masalah security dan privacy juga. Dan ini menarik kalau bicara privacy, ini akan menjadi the big issue for 5 years or 10 years later gitu. Security dan privacy pada saat kita mengimplementasikan artificial intelligence akan menjadi loop utama itu adalah dari segi security dan privacy. Dan ini menarik Mbak Nabila, saya pernah mengikuti salah satu forum internasional namanya 108 Plus Convention, di mana di situ terkait dengan bagaimana proteksi perlindungan data pribadi. Di mana di situ juga disebutkan pemanfaatan artificial intelligence. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan secara otomatis. Jadi automatic decision itu bisa dilakukan, tapi saya misalkan gini, paling gampang, ada sistem rekrutmen di mana orang apply dan keputusan itu dilakukan oleh robot. Jadi misalkan contoh ada 10 aplikasi nih yang masuk, tiba-tiba dari sistem keluar 1 atau 2 nama. Kita sebagai masyarakat, kita bisa menuntut saya tidak mau data pribadi saya di-assess melalui sistem. Saya ingin ada intervensi dari masyarakat. Itu boleh. Itu diatur bahwa ada hal tertentu yang secara masyarakat, misalkan kalau kita bicara aplikasi CV itu kan berisi data-data pribadi ya. Data-data pribadi, kita bahwa saya minta
keputusannya berdasarkan intervensi dari manusia, bukan dari robot atau dan sebagainya. Dan itu diatur secara sangat detail di 108 plus di convention tersebut. Dan sebenarnya memang bicara artificial intelligence ini sangat-sangat menarik ya. Kemudian sebenarnya dengan adanya AI ini, artificial intelligence ini membuka sebuah avenue, sebuah momentum yang baik dalam pengembangan smart city. Jadi yang pertama kalau bicara smart city, kalau udah bicara AI, tentu kita bicara adalah data ya. Jadi bagaimana menjadikan smart city atau city ini sebagai sebuah data driven atau city brain. City brain ini artinya data ini, kota ini diproses atau dikelola atau dijalankan berdasarkan data. Jadikan city brain. City brain ini adalah kita ke depan harus memiliki sebuah platform data. Jadi ini yang sangat penting karena pada saat kita memiliki platform data, inilah yang bisa memberikan sebuah insight untuk kedepannya. Kemudian ya tadi dengan AI ini tentu tadi membuka skema-skema penerapannya seperti apa. Seperti yang tadi saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, Indonesia sudah mengeluarkan semacam roadmap untuk penerapan AI di Indonesia yang dilakukan oleh teman-teman dari BPP. Saya pernah ikut terlibat. Jadi semacam AI Summit, tentu pada saat di sana ada beberapa use case sebagai potential use case yang mungkin diterapkan di Indonesia. Tapi the next question adalah bagaimana pendanaan untuk menjalankan setiap use case tersebut. Tentu kan ada pembiayaan. Tentu ini perlu skema-skema yang tadi saya sebut inovasi creative financing seperti public-private partnership. Dan berikutnya mungkin dengan AI ini ada sebuah kesempatan momentum untuk melakukan uji coba, eksperimen ya. Makanya kami di Jakarta Smart City di tahun ini kami akan berencana untuk membangun sebuah innovation hub, the Future City Jakarta. Artinya bahwa perlu adanya sandbox. Pada saat ada inisiatif AI, tentu kan harus masuk sandbox dulu ya. Tentu diuji dulu apakah memang inovasi AI ini benar-benar memang sesuai dengan ke problem yang ada dan tentu memiliki skalabilitas dalam hal implementasinya ke depannya seperti apa. Tentunya tadi bicara penerapan AI ke depan, tentu kita bicara bagaimana menjadikan smart city ini sebagai sebuah data platform. Jadi pada saat ini saya bisa sebut smart city as the data, bagaimana menjadikan kota itu sebagai sebuah data platform. Kenapa data? Karena data ini adalah sebuah aset penting. Mungkin kalau kita bilang banyak data is the new currency. Jadi tapi data ini ada sebuah core elemen dalam membangun sebuah service. Berikutnya pada saat kita memiliki data, tentu kita bisa menjadikan smart city as a services. Artinya kita bisa menyediakan misalkan dalam bentuk API, backend services yang bisa dikonsum oleh berbagai layanan gitu kan. Pada saat kita sudah bicara services, smart city as a services, kita bicara bahwa menjadikan smart city as a platform. Dalam konteks ini, di konteks Jakarta, kami memiliki government services, yaitu JAKI sebagai sebuah platform. Artinya, platform ini juga dapat digunakan oleh masyarakat operator lain. Jadi, kalau bicara platform, pada saat kita sudah punya data, service tentunya dengan data dan service ini, tentu kita dengan sangat mudah bisa membuat sebuah service yang bisa terintegrasi dalam satu platform pemerintah dalam hal ini kami di JAKI. Kemudian yang berikutnya setelah platform yaitu hub. Bagaimana membangun sebuah smart city as a hub. Jadi hub ini adalah tidak hanya bicara pemerintah tapi juga bagaimana juga bisa terintegrasi dengan berbagai domain berbeda seperti Gojek, Grab dan seterusnya. Ini hub. Ujungnya adalah membangun sebuah ekosistem. Jadi smart city as a ecosystem. Dan ini inline tadi bahwa bicara smart city tidak hanya bicara teknologi tapi adalah bicara membangun sebuah ekosistem. Nah, pada saat kita bicara ekosistem, tentu kan kita harus melihat ya bagaimana sih membangun sebuah bisnis model untuk penerapan AI di smart city dan sebagainya yang tidak hanya tergantung dari anggaran APBD saja, tapi juga kita harus melihat skema-skema yang mungkin visible untuk diterapkan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nabila. Oke. Thank you Pak Yudis untuk penjelasin. Since we're running out of time, I have one last question for you.
Jadi karena ini kan merupakan layanan terintegrasi kan. Jadi bagaimana cara JSC itu memperhatikan dari segi keamanan data yang ada? Ya, ini tadi saya bilang sebagai sebuah challenge ya, keamanan data. Jadi apapun, tentu kalau kita bicara keamanan data, tentu kita harus punya prinsip yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Tentu hal-hal basic yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana kami comply dengan berbagai, misalkan best practices atau standarisasi, misalkan penerapan ISO standard dan seterusnya. Itu yang menjadi minimum requirement seperti itu. Itu yang pertama. Tentu yang kedua adalah bagaimana membangun sebuah sistem yang sudah dibangun menjadi security by design. Security by design, security by default, artinya kami membangun sebuah sistem atau itu sudah harapannya ke depan adalah berbasis security requirement yang sudah terdefine. Setidaknya sudah fulfill lah, setidaknya berapa security requirement yang sudah harus dipenuhi oleh suatu aplikasi. Misalkan contoh paling sederhana, bagaimana bisa menerapkan misalkan two factor authentication, misalkan di Google, sebenarnya kalau di Google itu contoh di Google, Facebook, mereka menerapkan sebenarnya ada two factor authentication untuk menghindari banyak terjadi hack dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi sebuah default, tapi itu menjadi fitur ya, yang artinya kita bisa menambahkan fitur tersebut jika kita ingin. Saat ini kan kita hanya pakai single authentication atau password saja, sebenarnya kita bisa menambahkan two factor authentication sehingga orang yang mengakses Facebook kita atau apapun harus ternotifikasi ke faktor yang lain, misalkan saat ini dalam bentuk mobile device. Tentu kembali ke pertanyaan tadi, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan. Dan itu terus berkembang karena bicara security dan privacy itu tidak hanya bicara produk ya, tapi security dan privacy, bicara security is about proses. Proses itu harus kita lakukan dengan continuous improvement gitu. Bukan berarti kalau kita punya sertifikasi 2701 kita sudah aman. Jadi ini yang terus jadi bicara security ke depan ya, itu bicara continuous improvement sih Mbak. Baik. Oke, Pak Yudi, sejujurnya aku tuh belajar banyak di sesi ini, talk show ini. Aku belajar banyak tentang Smart City. And mungkin dari audience, are there any questions? So far sih belum ada yang nanya. Mungkin Pak Yudis would like to say anything before we end this discussion? Okay, thank you for Sagara Technology for inviting us. Senang untuk sharing kontribusi terkait dengan apa yang kami lakukan di Jakarta Smart City. Mungkin pesan saya silahkan untuk berkontribusi di Jakarta dengan berbagai skema. Kami di Pemprov DKI Jakarta dengan konsep Smart City 4.0 menjadikan masyarakat sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator. Kita bisa berkolaborasi bersama ke depannya. Dan yang terakhir, jangan lupa download Jaki di App Store dan Play Store seperti itu. Jadi dengan Jaki ini adalah sebuah platform yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan warga dengan konsep Super App Jakarta One Stop Services. Jangan lupa download Jaki di Play Store dan App Store. Oke, sorry, Mas Yudi, ada satu pertanyaan dari Esther Victoriana. Apakah ada program baru yang sedang dikembangkan saat ini atau tahun ini? Selain Innovation Hub that you previously mentioned. Tadi kita punya Innovation Hub. Jadi Innovation Hub itu ada tempat open ideation, merupakan sandbox bagaimana mempertemukan problem owner dan problem solver. Jadi mudah-mudahan Open Innovation Hub ini bisa memberikan esensi bahwa Smart City itu is not about teknologi, tapi membangun sebuah ekosistem. Itu yang kami lakukan. Kemudian tadi kalau kami ingin membangun tahun ini kami ingin menjadikan Jaki sebagai digital ID. Artinya untuk memberikan sebuah personalisasi layanan tentu butuh digital ID sehingga kami bisa memberikan personalisasi layanan melalui Jaki sebagai digital ID dan warga bisa melihat
hak dan kewajiban, kira-kira saya apakah eligible untuk mendapatkan KJP, kewajiban saya apa, apakah saya harus bayar pajak dan seterusnya. Jadi di Starting Innovation Hub tadi sebagai open ideation, sebagai tempat startup juga ya, sebagai tempat membangun ekosistem startup, kami juga menjadikan Jaki tadi platform yang dulu di Play Store dan App Store itu sebagai digital ID yang diharapkan ke depan bisa melihat hak dan tanggung jawab warga. Dan kami berharap Jaki akan kami terus kembangkan dengan konsep citizen design services. Artinya tadi dengan konsep design thinking, system thinking, dan functional thinking. Mungkin itu Mbak Nabila. Oke deh. Oke deh. Kalau gitu, terima kasih Pak Yudhistira Nugraha. We are so happy to have you here. And coming from me, thank you so much for being part of this talk show. Aku harap untuk ke depan nanti, I am still able to learn from you more in future. Thank you. Oke, thank you Mbak Nabila, thank you semuanya. Thank you Pak Yudis. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang.